Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat madrasah, kembali lagi dengan Madrasah Talk Podcast MTS Negeri 4 Boang Mongondo Selatan. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang penerapan kurikulum berbasis cinta di MTS Negeri 4 Boang Mongondo Selatan. Dengan narasumber kita yang hebat, yaitu Bapak Muhammad Nur Hasan Gonibala, Sarjana Pendidikan. Beliau juga selaku Waka Kurikulum di MTS Negeri 4 Boang Mongondo Selatan. Dan juga beliau selaku guru bahasa Inggris di MTS Negeri 4 Boang Mongondo Selatan. Biasanya kami sapa beliau dengan panggilan Sir. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir, bagaimana keadaan hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini baik. Alhamdulillah. Bagaimana, sudah siap dengan pertanyaan saya tentang penerapan kurikulum berbasis cinta di MTS Negeri 4 Boang Mongondo Selatan? Ya, insya Allah siap. Oke, jadi kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa itu kurikulum berbasis cinta dan bagaimana konsep diterapkan dalam pendidikan? Ya, andai kata ditanya mengenai apa itu kurikulum berbasis cinta, ada hal yang perlu dipahami, yaitu pertama kita harus memahami apa dulu itu cinta. Dan biasa kalau kita memahami apa itu cinta, pasti ada yang berkaitan, yaitu ada juga sayang. Kemudian kita juga harus pahami apa itu kurikulum. Nah, di sini antara sayang dan cinta itu saling berkaitan. Yang mana sayang itu lebih ke bentuk kasih sayang yang lebih luas. Sedangkan cinta bentuk kasih sayang yang lebih mendalam. Dan kemudian kurikulum itu apa? Ya, kurikulum itu ialah seperangkat rencana atau pengaturan yang di dalamnya itu memuat mengenai tujuan, isi, materi pembelajaran, dan cara pelaksanaannya yang akan kita pedomani ketika melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, kalau sudah kita pahami apa itu sayang, apa itu cinta, dan apa itu kurikulum, kita bisa memahami secara keseluruhan mengenai apa itu kurikulum berbasis cinta. Nah, di sini kurikulum berbasis cinta itu adalah apa yang bisa dipahami dari kurikulum berbasis cinta itu, yaitu kerangka yang dari Kementerian Agama, yang di dalamnya itu pasti berisi mengenai tentang cinta. Nah, cinta yang di sini yang kita pahami yaitu ada 5 poin. Yang pertama, cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta kepada diri dan sesama. Yang ketiga, cinta kepada ilmu pengetahuan. Dan keempat, cinta kepada lingkungan dan cinta kepada tanah air dan bangsa. Nah, bagaimana konsep penerapannya di satuan pendidikan? Nah, di sini kurikulum berbasis cinta itu bukanlah sebuah materi pembelajaran, hanya saja sebagai pelengkap dari kurikulum sebelumnya. Jadi penerapannya itu kurikulum berbasis cinta bisa kita sisipkan di setiap mata pelajaran yang sudah ada. Begitu. Oke, terima kasih. Berarti dalam penerapan kurikulum cinta ini kita harus mengetahui lebih dulu konsep dari kurikulum, apa itu cinta dan apa itu sayang. Sehingga kita bisa menerapkan di dunia pendidikan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ya. Menurut Sir, bagaimana kurikulum cinta
dapat membantu meningkatkan kesadaran dan empati siswa di MTS Negeri 4 Pulau Mongondo Selatan. Ya, kalau ditanya bagaimana kurikulum cinta ini bisa membantu dalam proses belajar mengajar, saya rasa ketika kita dalam kelas, pasti kita harus menimbulkan rasa sayang dan rasa cinta terhadap peserta didik. Nah, di situ akan menimbulkan kenyamanan dan dampak positif terhadap siswa, guru, maupun madrasah. Sehingga dari rasa kenyamanan itu yang timbul akan menghadirkan perasaan-perasaan positif dari peserta didik. Oh, berarti harus ada rasa nyaman antara guru dan peserta didik Iya. sendiri. Nah, apa saja komponen penting dalam kurikulum cinta yang perlu diterapkan dalam sistem pendidikan di MTS Negeri 4 Pulau Mongondo Selatan? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada 5 komponen penting dalam kurikulum berbasis cinta ini. Di antaranya, cinta kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, cinta kepada diri dan sesama, cinta kepada ilmu pengetahuan, cinta kepada lingkungan, dan cinta kepada tanah air dan bangsa. 5 komponen ini itu yang harus kita bawa di dalam satuan pendidikan terkhusus di MTS Negeri 4 Bolsel. Jadi harus 5 komponen kan biasanya kalau berbicara tentang kurikulum itu kan ada beberapa komponen yang tidak penting diterapkan di sekolah. Kan biasanya ini kan ada 5 komponen. Apakah 5 itu diterapkan atau hanya 1, 2, 3? Iya, 5 komponen ini bisa kita sesuaikan dengan mata pelajaran. Nah, misalkan ada komponen-komponen yang tidak sesuai dengan mata pelajaran, kemungkinan sebagian komponen itu bisa kita terapkan ketika ada pembiasaan di madrasah. Ya, dari kelima komponen yang sudah dijelaskan oleh Sir tadi, bagaimana cara mengembangkan keterampilan sosial dan emosional peserta didik? Ya, kelima komponen tadi yang saya sampaikan, ketika kelima komponen itu kita terapkan di dalam kelas ataupun di satuan pendidikan, pasti dan pasti akan meningkatkan keterampilan sosial peserta didik dan emosional. Karena kenapa? Di dalam satu komponen, misal komponen cinta kepada Tuhan yang Maha Esa. Ketika peserta didik mengalami dampak positif dari komponen cinta terhadap Tuhan yang Maha Esa, peserta didik pasti akan mencintai juga, akan menyayangi juga, akan menghormati juga guru-gurunya, masyarakat, maupun orang tuanya. Nah, itu salah satu contoh dari satu komponen yang bisa kita terapkan dan dampak positifnya ke guru, ke madrasah, maupun ke lingkungan sekitar madrasah. Gitu. Jadi dampaknya sangat besar ya, Sir? Iya, dampaknya sangat besar, sangat luas. Bahkan mencangkup seluruh bangsa dan negeri. Masya Allah. Oke. Dalam penerapan kurikulum cinta ini, biasanya ada tantangan apa yang dihadapi dalam penerapan kurikulum berbasis cinta ini? Waduh, kalau mau ditanya tantangannya apa, pasti tantangannya itu sangat besar. Kenapa? Karena peserta didik sekarang berbeda dengan peserta didik
zaman dulu. Kalau peserta didik zaman dulu belum ada teknologi yang berupa handphone, laptop, dan lain sebagainya. Akses internet juga masih sulit diakses. Tapi peserta didik zaman sekarang lahir di zaman era globalisasi, sehingga setiap informasi itu masuk di dalam diri mereka. Dan di sini yang menjadi tantangannya. Kenapa? Informasi-informasi sekarang itu banyak hal-hal yang negatif. Dan itu sangat mempengaruhi peserta didik. Dan tantangan selanjutnya yaitu kurang berperannya orang tua dalam mengawasi anak didik, peserta didik. Kebanyakan orang tua sekarang itu lebih mengandalkan guru. Ketika anaknya pergi ke sekolah, hanya dikontrol, nak pergi ke sekolah. Tapi ketika balik dari sekolah, orang tua tidak lagi menanyakan, tadi ada belajar apa, tadi ada pulang jam berapa, kenapa lama pulang, dan biasanya kalau sudah malam, pasti di atas jam 10 mereka juga masih ada di lingkungan sekitar. Dan itu sangat mempengaruhi dalam penerapan kurikulum berbasis cinta ini. Dan itu juga merupakan tantangan yang sangat besar bagi guru atau madrasah ketika menerapkannya. Ketika kita terapkan, kemungkinan hanya sebagian kecil yang bisa mengalami efek positif dari kurikulum berbasis cinta ini. Ya, kalau dibilang dari 100%, pasti hanya 10%. Dan 10% itu ialah peserta didik yang selalu diawasi oleh orang tuanya atau selalu dikontrol orang tuanya. Begitu. Oke. Jadi penerapan kurikulum cinta ini tergantung dari peserta didik itu sendiri dan peran orang tua. Ya. Baiklah, sahabat madrasah, pesan dan dua kata tadi di podcast kita pada hari ini. Saya Melati Putraun sebagai host pada podcast ini dengan narasumber Bapak Muhammad Muhammad dan kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.